Sahabat RTV, berbagai aksi kejahatan yang terjadi di sejumlah wilayah di bulan Ramadan ini tentu meresahkan masyarakat. Kriminolog menilai tindakan yang dilakukan para pelaku kejahatan ini terjadi karena desakan ekonomi serta adanya kesempatan yang membuka peluang bagi pelaku menjalankan aksinya. Pernyataan lengkap dari kriminolog akan menjadi penutup dalam perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversa, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Hari Raya Idul Fitri disambut penuh sukacita oleh umat muslim dengan berbagai cara seperti berbelanja pakaian, makanan, serta pulang ke kampung halaman. Namun di tengah tingginya kebutuhan hidup dan naiknya harga bahan-bahan pokok mengakibatkan sebagian masyarakat hidupnya kian terhimpit. Desakan ekonomi ini ternyata membuat sejumlah orang memilih jalan pintas melakukan aksi kejahatan agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Maraknya kasus kejahatan menjelang Lebaran di sejumlah daerah muncul dalam berbagai pemberitaan di berbagai media, hingga isunya pun viral di media sosial. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menyatakan bahwa ada 5 kasus kejahatan yang menjadi perhatian khusus dari kepolisian dan marak terjadi selama Ramadan tahun ini. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Antara lain, yang pertama pencurian dengan pemberatan sebanyak 81 kasus. Kemudian yang kedua penggelapan sebanyak 65 kasus. Dan narkotika sebanyak 48 kasus. Kemudian yang keempat curanmor roda 2 banyak 40 kasus, dan yang kelima adalah pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Kazizah Gusnita, tingginya biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor pendorong terbesar terjadinya aksi kriminalitas menjelang Lebaran. Kondisi masyarakat gitu ya menjelang Lebaran tentu ada banyak kebutuhan, permintaan akan sesuatu, baik itu kegiatan mudik itu atau terkait dengan kebutuhan ekonomi lainnya. Jadi memang permintaan yang cukup tinggi ini tentu menambah ya tingkat kebutuhan masyarakat juga tinggi juga. Apakah itu para pelaku tindak kejahatan gitu ya, tentu semua kebutuhan akan sama tuh menjelang Lebaran gitu. Jadi lebih besar dari apa yang dikeluarkan sehari-hari sebelum Lebaran itu tadi gitu kan. Nah, ini yang membuat para pelaku kemudian juga harus menjalankan atau mengambil kesempatan yang ada gitu ya untuk memang sama-sama memberikan kebutuhan yang lebih juga untuk dirinya dan keluarga dan sekitarnya juga, sehingga itu tadi tingkat kejahatan mungkin akan lebih besar dari bulan-bulan atau hari-hari sebelum menjelang Lebaran. Namun Kazizah juga menjelaskan, tidak semua orang yang terdesak kebutuhan ekonomi cenderung melakukan tindak kejahatan. Selain faktor ekonomi, kriminolog menyebut adanya kesempatan juga menjadi faktor yang memicu para pelaku untuk melaksanakan aksi kejahatannya. Pertama, ada hal-hal beberapa kesempatan yang memang akhirnya mendukung gitu tindak kejahatan ini tadi. Kalaupun memang ekonomi, iyalah pasti salah satunya, karena pencurian itu kan berkaitan dengan ekonomi. Tapi kesempatan yang jauh lebih besar menjelang Lebaran, misalnya rumah kosong gitu ya, ditinggal mudik, kemudian kegiatan orang berbelanja gitu, membawa uang gitu ya secara cash di mana-mana gitu. Jadi itu memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku lainnya juga gitu untuk melakukan tindak kejahatan, itu salah satunya juga. Tapi memang kalau bicara memang pencurian, perampokan memang terkait dengan faktor ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, kriminolog menyarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan lagi kewaspadaannya serta lebih mawas diri
terutama saat beraktivitas di luar rumah, agar tidak menjadi sasaran aksi kejahatan. Selain itu, aparat keamanan juga perlu lebih gencar melakukan pengawasan dan patroli untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Ahmad Rizky, Stand By Crime, RTV.